3号是秦南，比赛我甚是某人的如意算盘。无恙啊，秦南老弟，我一样能输定你。这两个人的决斗可有的看了。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-36. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 35. Di hari Selasa kemarin, Xingnan telah berhasil menempati posisi 1 dan poin yang sama dengan Nang Gongchen. Akan tetapi dia masih belum terima karena baginya Tetua Agung telah salah membuat keputusan. Sebab Xingnan yakin seharusnya ia mendapatkan nilai 100. Alih-alih menerima keluhan Xingnan, Tetua Agung justru memintanya untuk menjelaskan kesalahannya. Dan jika dia memang salah, maka Xingnan boleh mengambil semua pil dan ramuan di atas meja. Xingnan dan sehati menjelaskan. Pertama, ia tahu kalau hanya ada 3 pil saja yang tidak berpindah. Selainnya selalu diacak oleh Tetua Agung. Namun sepertinya ia lupa karena proses pemindahan itu telah menyebabkan salah satu pil mulai rusak. Jadi berdasarkan penjelasan Xingnan, pil itu adalah setengah sampah. Dan benar saja, setelah dirinya tunjukkan, semua itu pun membuat semua orang di sana terkejut. Xingnan sendiri berhasil mempermalukan Tetua Agung dan mendapatkan begitu banyak pil dan ramuan. Setelah semua itu, ia pun kembali ke kediamannya. Xingnan ingin menjalin kesepakatan dengan ginseng spiritual. Awalnya ia menolak hal tersebut karena sudah seharusnya Xingnan sebagai bawahannya melayani dirinya. Untung saja roh kesatria keluar dan mengejutkan ginseng spiritual. Alhasil ia pun tidak punya pilihan lain selain membuat kesepakatan dengan Xingnan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di kompetisi Yoyuan, dan ini merupakan kompetisi di hari kedua. Untung saja Xingnan datang di waktu yang tepat. Karena jika dirinya sedikit saja terlambat, maka mungkin dia sudah didiskualifikasi. Entah kenapa Xingnan merasakan sesuatu pada area kompetisi. Sama seperti hari kemarin, kompetisi kedua akan dinilai langsung oleh Tetua Agung. Kompetisi kali ini adalah kompetisi arena. Mereka akan bertarung secara bergiliran. Untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya, maka mereka harus memenangkan 4 pertandingan secara berturut-turut. Dan kini Tetua Agung pun secara resmi memulai kompetisi tingkat kedua. Untuk babak pertama, para murid akan dipanggil berdasarkan nomornya. Tapi nantinya ini akan diadakan undian dulu oleh para tetua agar tidak ada yang keberatan. Mereka akan bersikap adil pada pertandingan kedua. Sepertinya satu babak ini akan langsung diadakan 4 pertarungan sekaligus. Game pertama adalah nomor 15 menghadapi nomor 17. Game kedua nomor 21 melawan nomor 24. Pertandingan ketiga nomor 18 menghadapi nomor 22. Dan pertandingan keempat adalah nomor kelima menghadapi nomor 12. Xingnan akan main di babak pertama itu di area nomor 4. Ia menganggap ini bukanlah sebuah kebetulan karena Xingnan akan bertarung dengan Xiaolong. Para dekan meminta untuk tidak membuang waktu lagi dan langsung saja memulai pertarungan. Akan tetapi Xiaolong sadar kalau Xingnan jauh lebih kuat darinya. Jadi daripada membuat Xingnan kelelahan, Xiaolong memilih untuk menyerah saja. Dia menaruh harapan besar kepada Xingnan untuk mendapatkan posisi pertama. Dan begini Xingnan menang tanpa mengeluarkan sedikit pun keringat. 17号，第二场，这场5号对12号。不会这么巧？见。南哥。 Pertandingan kelima antara nomor 5 menghadapi nomor 9. Lagi dan lagi Xingnan malah bertemu dengan temannya yakni Chuyun. Mereka tahu betul kalau pertandingan ini sepertinya telah diatur oleh seseorang agar mereka bisa bertarung satu sama lain. Chuyun memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena ia dan juga Xiaolong sama-sama mendukungnya. Jadi Chuyun memilih untuk menyerah saja. Xingnan yakin ini adalah ulah dari Tetua Agung.
Pertandingan 9 adalah nomor 5 menghadapi nomor 12, yang mana itu lagi-lagi Xiaolang. Xinan terus saja dipertemukan dengan kedua temannya. Mereka semua seakan-akan dipermainkan oleh Tetua Agung. Xinan sebenarnya serta marah, namun dia berusaha untuk tetap menahan semua ini. Sampai pada akhirnya pertandingan ke-22 antara nomor 12 menghadapi nomor 2. Ini adalah pertarungan antara Xiaolang menghadapi Huanglong. Dalam pertarungan itu, Xiaolang sebenarnya bisa memberikan tekanan kepada Huanglong. Sayangnya itu tidaklah berlangsung lama sebab Huanglong dan cepat mendekatinya. Dan pada akhirnya Xiaolang pun berhasil menang dengan mudah. Di sisi lain, Chuyun juga harus mengakui kemenangan dari Nanggongchen. Ia tahu kalau Chuyun dan Xiaolang sebenarnya bisa saja berada di posisi 5 besar. Namun mereka malah memilih untuk menyerah di tangan Xingnan. Para murid lainnya sudah sadar kalau pertarungan ini sengaja diatur agar Nanggongchen bisa memasuki posisi ke-5 besar. Seharusnya ia sudah tidak perlu berakting rendah hati lagi. Semua orang di sana sepakat kalau Nanggongchen bukanlah orang yang layak mereka hormati. Kini kompetisi pertarungan pertama telah selesai. Para murid yang berhasil memenangkan pertandingan berturut-turut akan maju ke babak kedua. Murid nomor 5 dan ketiga diminta untuk naik ke atas panggung. Nomor 3 adalah Mo Jisan. Mendengar semua itu, para murid lainnya pun kembali mengutuk kompetisi ini. Karena Xingnan sengaja dipertemukan dengan orang-orang yang kuat. Bukannya mengakui kesalahan mereka, Tetua Agung masih terus saja menjaga nama baiknya dan berkata kalau kompetisi ini adil dan terbuka. Ia meminta mereka untuk menutup mulut jika tidak memiliki bukti apapun. Dan siapapun yang berani menyebarkan kebohongan ini, maka akan dia kirim ke ruang hukuman. Di area kompetisi, Mo Jisan mengaku sudah mendengar begitu banyak cerita tentang Xingnan. Tapi ia masih belum terlalu percaya dengan cerita itu. Jadi lebih baik dia bertarung dengannya agar bisa mengetahui segala kebenarannya. Namun dia itu ingin melihat Xingnan berkompetisi lebih jauh lagi. Jadi dia memilih untuk menyerah karena tahu kompetisi ini sejak tadi sudah diatur oleh Tetua Agung. Nanggongchen tentu saja kesal, ditambah Chuyun yang mentertawakan kegagalan rencananya itu. 3号是秦南，但是今天比赛，我甚是某人的如意算盘。 Selanjutnya adalah pertarungan nomor 4 menghadapi nomor 5. Yang mana ini adalah pertarungan Xingnan menghadapi murid bernama Su Youyi. Dia dikenal sebagai orang yang hebat dalam teknik tombaknya. Para murid menyayangkan karena Xingnan harus bertemu dengannya. Su Youyi begitu percaya diri bisa mengalahkan Xingnan. Jadi dia itu akan menghentikan perjalanannya. Xingnan mengakui kekagumannya kepada Su Youyi. Jadi pertarungan ini dirinya anggap sebagai sebuah kehormatan karena bisa bertarung dengan orang hebat sepertinya. Semangat yang Xingnan tunjukkan membuat Su Youyi tersenyum. Ia pun menggerakkan tombaknya, tapi ia tidak akan bertarung dengan Xingnan. Karena dia itu ingin melihat lebih lanjut lagi seorang murid yang telah memegang rekor tertinggi di hutan bambu. Suatu hari nanti dia itu ingin bertarung dengannya. Xingnan benar-benar kecewa karena sejak dimulai kompetisi ini, dia sama sekali belum bertarung. Nah, permintaannya itu pun langsung dikabulkan oleh Huanglong. Karena ia akan bertarung dengannya. Xingnan tidak mempermasalahkan Huanglong yang tidak akan memberikannya jalan. Namun yang pasti yaitu akan tetap mengalahkan Nanggongchen. Huanglong memintanya untuk tidak percaya diri dulu karena dia yakin Xingnan tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Duel di antara mereka berdua sudah dinantikan oleh banyak orang. Tapi entah kenapa Huanglong secara tiba-tiba saja tidak bersemangat lagi. Sepertinya Denny sudah sadar kalau dalam sebulan ini Xingnan sudah berkembang cukup pesat. Bisa dikatakan ia sudah yakin akan kalah darinya. Xingnan tidaklah menyangka kalau Huanglong bisa merasakan semangat bela dirinya dan juga napas ki miliknya. Dan begini, Xingnan pun tidak perlu repot-repot mengeluarkan keringat karena akhirnya ia akan bertarung dengan Nanggongchen. Dengan akting rendah hatinya, Nanggongchen menganggap kalau Xingnan adalah orang yang sangat beruntung. Sebab sejak awal ia tidak kunjung bertarung. Xingnan membenarkan hal itu tanpa merasa kesal sedikit pun. Sebelum pertarungan dimulai, mereka ini malah kedatangan seorang tamu, yang mana itu adalah Molly. Para murid tidak menduga kalau murid dalam akan tertarik kepada pertarungan ini. Tetua Agung segera memberikan sambutan atas kedatangannya itu. Apalagi Molly sudah cukup lama tidak mengunjungi dirinya.
Molly hanya tertawa dan mengakui kalau keluarga Nanggongchen memiliki bakat yang hebat. Ia pun penasaran bagaimana bisa bocah dari Xiante ini bisa melawan keluarga besar seperti Nanggongchen. Perkataan itu segera dihentikan oleh Gong Yang, karena untuk apa juga mereka melihat kemampuan seseorang dari asal-usul keluarga. Baginya, hati seni bela diri Xingnan sangatlah kuat. Jadi bagaimana mungkin seorang Nanggongchen layak disandingkan dengannya? Jika Molly tidak setuju dengan perkataannya, Gong Yang kembali mengajaknya untuk membuat taruhan lagi. Nanggongchen akan menunjukkan kepada Xingnan mengapa dirinya dipanggil sebagai seorang jenius. Xingnan tidak takut dan akan melihat apa yang ingin dia tunjukkan. 家底蕴深厚，直更看好乃英雄不问怎配与他相比？什么才是？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.